Menelan pil pahit. Benar, mereka ini menelan pil pahit. Akhirnya cuma manut-manut, melongo, diam. Mendengarkan fakta demi fakta. Disodorin tuh di depan mata mereka. Rismon hanya terdiam mendengarkan faktanya. Ahmad Khozinuddin juga kalah telak, teman-teman. Mengenai polemik ijazah Jokowi ini, enggak ada harapan mereka menang. Ini dia videonya. Mari kita tonton. Sama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter Andesnya itu. Tapi insinyur yang saya ketahui. Nah, selama saya jadi seperti yang ditudingkan orang-orang ini, Rismon CS selama ini ke Pak Jokowi. Mereka kan nuding Pak Jokowi waktu wali kota itu gelarnya Dr. Andus, kenapa tiba-tiba waktu jadi presiden dan sekarang gelarnya itu insinyur? Kok berubah? Nah, akhirnya Rismon mewawancarai mantan sekda wali kota Solo. Selama jadi sekda tidak ada doktorandus, yang ada itu adalah insinyur. Rismon berharap Pak Sekda ngomong iya gelarnya waktu itu doktorandus. Pasti Rismon lompat indah. Tapi mau gimana? Cuma bisa mendengarkan manut-manut, melongo khawatir nasib mereka karena ada jeruji besi yang menanti. Karena berarti dengan pengakuan Pak Sekda ini artinya mereka selama ini memfitnah Pak Jokowi dengan menuding kok bisa berubah gelarnya Pak dari doktorandus menjadi insinyur. Artinya hal ini clear terbantahkan. pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana itu pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Oke, nanti kita kalau yang pengecut. Kasihan banget Ahmad Khozinuddin di sini. Cuma bisa melongo mendengarkan dengan seksama. Nah mau gimana? Ini dia kenyataannya loh. Pil pahitnya. Memang Egy Sujana kabur ke luar negeri. Kabur ke Inggris, ke London. Takut di penjara. Lalu mau gimana? Mau gimana membela? Nggak bisa. Pengacara si Tompel hanya bisa diam dan plonga-plongo saat kalah debat. Egy Sujana pengecut sampai lari ke luar negeri. Takut dipenjara untuk keempat kalinya. Benar, sesuai dengan pengakuan Egy Sujana. Di dalam sebuah video dia mengatakan takut penjara lah. Karena sudah 3 kali masuk penjara dan dia tidak mau masuk penjara untuk keempat kalinya. Kemarin-kemarin koar-koar. Hebat banget. Sok jago banget. Nuding ijazah Jokowi palsu. Nuding segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Jokowi. KKN Pak Jokowi. Skripsi Pak Jokowi dituding-tuding. Disentil-sentil. Tapi pada akhirnya apa? Akhirnya kabur juga. Takut di penjara. Karena memang nggak ada bukti-bukti valid. Dampak dari itu adalah semuanya menjelekkan UGM. Banyak orang mengatakan jangan. Mereka menjelek-jelekkan rektor, menjelek-jelekkan UGM. Dari situlah kemudian sekarang menjadi saya menghargai Mas Roy Suryo, itu sebutnya sama-sama aktivis saya dengan narkoba. Kita sama-sama penerima bintang jasa dari BNN. Tetapi sekali lagi harusnya ada batasnya. Nah, ini Prof. Kuncoro sangat menyayangkan aksi tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawanannya ini. Yang bikin malu UGM, bayangkan. Aksi mereka ini. Yang katanya dari pengakuan mereka ya, sudah berkirim surat di pihak internasional, di lembaga-lembaga internasional. Artinya mereka memperburuk, menjelek-jelekan nama UGM di tingkat dunia. Bagaimana nih menurut kalian aksi mereka terhadap alma mater sendiri? Seperti yang kita tahu, Roy Suryo,
Rismond, Dr. Tifa merupakan alumni UGM, tetapi malah mempermalukan UGM, ibarat mengotori rumah sendiri. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, makanya Prof. Kunchoro sangat menyayangkan, sangat kesal dengan sikap orang-orang ini, dengan tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau beliau tidak melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, tidak akan ada kasus ini berlarut-larut. Itu satu. Kalau kemudian dia juga duduk manis saja di rumah di Solo, dan kemudian seperti yang juga beliau ungkapkan kepada ibu-ibu yang menjadi jurnalis itu, kan dia ngeliatin gini, nah liatin aja, ini loh ijazah asli saya, dan kemudian tinggal kemudian kita melihat itu benar asli atau ada yang lain. Kalau dia ngeliatin begini selesai. Prof ikrar, waduh, mengeluarkan pernyataan-pernyataan konyol lagi. Siapa kalian? Siapa kalian yang mengatur-ngatur Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya? Terserah dia dong. Terserah dia mau memperlihatkan atau enggak. Apalagi tindakan kalian, sikap kalian terhadap Pak Jokowi yang sudah berlarut-larut, terlanjur memfitnah ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Makanya sudah wajarlah Pak Jokowi kesal, akhirnya membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi siap-siap saja mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan kalian. Siapkan bukti-bukti. Kenapa berani sekali kalian mengklaim ijazah dia itu adalah palsu? Buktikan. Dan ingat, ada sebab akibatnya. Ada akibat dari tudingan-tudingan kalian. Profesor satu ini hati dan pikirannya setipis rambutnya. Jokowi punya hak untuk melaporkan karena dia merasa direndahkan martabatnya. Emang salah? Gimana sih profesor ini? Nah iya, Prof ikrar ini. Waduh, ini dia mengeluarkan pendapat ya sudah sangat jelas dia berada di pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Memang dia mendukung aksi yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi wajar saja dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti tadi, teman-teman. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional, karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, terakhir, nanti saya akan mintakan statement sebentar dari pihak yang akan diperiksa, bahwa sejatinya inilah sikap dari seorang warga negara yang layak dicontoh. Datang memenuhi panggilan polisi, bukan mangkir alasan sakit, tapi setelah itu justru beraktivitas politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bukan tidak datang ke Polda alasan luar kota jauh, tapi tiba-tiba pergi ke Yogyakarta, luar kota dari Solo, untuk melakukan reuni. Ada Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin. Karena mereka sudah mulai tersudutkan, makanya dia mengeluarkan pernyataan statement yang seperti ini. Untuk sekedar teman-teman ketahui dulu ya, Ahmad Khozinuddin ini dari kabar yang beredar, tidak ada satu kasus pun yang dimenangkan oleh beliau ini. Kabarnya ya, kabar yang beredar, Ahmad Khozinuddin tidak pernah memenangkan satu kasus manapun. Tapi kuasa hukum, pengacara, tapi entah kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan nasibnya ke Ahmad Khozinuddin ini. Aduh, gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Ahmad Khozinuddin ini pengacara, kuasa hukum daripada Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Apakah mereka bisa berhasilkah memenangkan perkara ini? Ya kita tunggu. Mari kita saksikan teman-teman. Tergantung kemampuan mereka. Kalau memang ada bukti-bukti. Tapi saya rasa sih nggak mungkin. Toh ijazah Pak Jokowi asli. Gimana bisa
mereka nanti menang di perkara ini. Ya sudah pasti Pak Jokowi yang menang. Gegara kan masalah inti pokok perkaranya adalah ijazah Jokowi kan. Nah sekarang sudah diserahkan dan diteliti dan ternyata emang benar. Ya yang apes siapa? Yang masuk penjara siapa? Adalah orang-orang ini. Seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Yang sekarang kan jadi calon tersangka. Nah mari kita tunggu teman-teman. Itu dia. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya. Ada di kolom komentar yang ada di bawah ini.